Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Saudara dan saudariku sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah Ta'ala untuk sesaat kita bermajelis ilmu. Semoga dengan kemurahannya, dengan rahmatnya yang luas, Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, hendaknya kita perhatikan adab-adab di majelis ilmu. Pertama tentu keikhlasan. Ya, kita melakukan ibadah harus dilandasi dengan ikhlas. Ya. Kemudian memperhatikan adab di majelis berupa perhatian dan fokus terhadap apa yang dibahas. Kemudian setelah dipahami, punya tekad yang kuat untuk bisa mengamalkannya. Ketika mungkin untuk menyampaikan atau menyebarkan dan mengajarkannya, disampaikan, diajarkan. Pada tentu pertama adalah orang-orang terdekat dari kita. Kalau kita para laki-laki adalah kepada anak dan istri. Ya, kalau istrinya disampaikan kepada suaminya, kepada ayah dan bundanya, ya, dan orang-orang yang terdekat dari kita. Semoga itu semua akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Jemaah rahimakumullah, kita masuki bab baru halaman 225 ya, yaitu negeri yang hakiki. Negeri yang hakiki. Setelah kita bahas ciri-ciri negara atau negeri di dunia yang baik itu bagaimana, penduduknya bagaimana, ya, dan apa yang menjadi sebab hancurnya suatu negara, suatu negeri. Apa itu? Dosa. Maka kita pelajari sekarang negeri yang hakiki, negeri yang sebenarnya. Sebaik apapun suatu negeri di dunia ini, maka sesungguhnya padanya terdapat banyak kekurangan, kegelisahan, dan kegundahan. Sehingga kita mau dipimpin oleh presiden siapapun, ya, itu di sana mesti ada kekurangannya, ada kegelisahan. Sehingga tidaklah seorang hamba hidup di dunia ini kecuali hendaklah dia gunakan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesenangan sejati, yakni negeri akhirat, berupa surga Allah Ta'ala yang tidak ada lagi kesedihan, kesusahan, dan kekurangan di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Jadi kehidupan yang hakiki, yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Kalau mereka mengetahui. Surat Al-Ankabut ayat 64. Jadi
negeri hakiki yang dimaksud adalah surga. Surga tempat peristirahatan terakhir. Surga itu tempat peristirahatan terakhir, bukan kuburan. Ya, seperti sebagian orang kalau memamitkan jenazah, mari kita antar saudara kita ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Belum selesai urusan. Kalau masih di alam kubur itu belum selesai. Di sana ada yang diadab, ya, dan ada yang mendapat nikmat, tapi itu masih perjalanan jauh menuju surga. Itu yang kita minta, atau neraka, na'udzubillahi dzalik. Adapun alam kubur atau alam barzakh ini hanya sementara, hanya jalan pintu, ya, menuju kampung akhirat. Jadi surga tempat peristirahatan yang terakhir itu. Maka kalau masih di dunia, ya, masih banyak masalah. Kita mau jadi bos kayak apapun, ya, mesti ada masalah. Mau jadi anak buah dari bos yang baiknya pol-polan, ada juga masalah. Mau dapat istri yang masya Allah solehahnya, ada masalah. Seorang wanita dapat suami soleh banget, tetap ada masalah, ya, belum istirahat. Maka apa? Dunia ini diibaratkan dengan apa? Negeri perjuangan, ya, berjuang terus. Mau istirahat sesungguhnya di akhirat. Maka mumpung kita masih ada kesempatan, gunakan sebaik mungkin untuk meraih surga, ya, yang merupakan tempat peristirahatan yang sesungguhnya. Sesungguhnya Allah menjanjikan surga dengan segala macam kenikmatannya demi kebahagiaan segenap orang-orang mukmin di akhirat. Sejak di dunia, orang-orang beriman mendapatkan kebahagiaan karena selalu beramal saleh demi cita-cita yang mulia di akhirat. Benar gak? Kita ini kalau bisa beramal saleh, kita merasakan bahagia. Benar? Sudah mendapatkan itu atau belum? Ini pertanyaan untuk kita masing-masing. Orang sholat, bisa sholat, itu merasa bahagia, senang. Harusnya demikian, ya. Bukan apa? Terbebani begitu berat, harus bangun subuh untuk sholat. Tapi justru apa? Merasa butuh untuk bangun guna melaksanakan sholat, sehingga akan bahagia. Ada saudara kita yang butuh bantuan, terus kita bantu, entah berapa atau entah dengan apa, kita merasakan kebahagiaan. Kalau belum seperti itu, ya dicari, ya. Kita harus berusaha meraih kebahagiaan dengan amal soleh. Menuntut ilmu, senang, bahagia. Alhamdulillah ada kesempatan thalabul ilmi. Dan seterusnya, ya, dari amal-amal soleh. Jadi sejak di dunia itu orang-orang yang beriman mendapatkan kebahagiaan karena selalu beramal soleh demi cita-cita yang mulia di akhirat. Dari iman dan amal soleh yang mereka laksanakan, Allah membalas kebaikan mereka di dunia, sebelum nanti di akhirat juga akan diberi balasan kebaikan. Man 'amila shalihan min
dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, yakni orang beriman yang melakukan amal soleh itu, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi di dunia Allah beri balasan yang baik, di akhirat lebih baik lagi balasannya. Apa itu? Hah? Di akhirat itu apa balasannya? Surga. Di dunia Allah balas kebaikan kita dengan kebaikan tadi, ketenangan, orang yang berzikir, ya. Allah katakan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Jadi kalau pengen ketenangan, berzikirlah. Ya. Tapi jangan waktunya kerja zikir terus. Nanti dulu saya mencari ketenangan. Waktunya kerja ya kerja. Ya. Saya mau baca Quran ini loh. Baca Quran itu termasuk zikir apa bukan? Termasuk. Suruh kerja malah sebentar, saya masih baca Quran. Ya. Tentu kalau bukan waktunya jadi salah, jadi keliru, ya. Dan di akhirat balasannya lebih dari itu semua, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dunia kita dapatkan kebaikan, di akhirat kita peroleh kebahagiaan. Sedangkan di akhirat kelak Allah menyediakan surga bagi mereka dengan segala puncak kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam firman-Nya di atas. Di sini penulis mencoba untuk memaparkan gambaran surga sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, dan keterangan atau beberapa keterangan dari para salafus saleh. Yang pertama, pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga. Pintu surga itu ada beberapa macam. Ada pintu salat, pintu jihad, sedekah, pintu ar-rayyan yang dikhususkan bagi ahli puasa, dan pintu-pintu yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbihul wudu'a, summa yaqul." Tidaklah salah seorang dari kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya. Nah, ingat ya, wudu itu sudah kita bahas ya dulu, yang sempurna, bukan yang penting basah, ya, bukan yang penting basah, yang ada kalanya airnya besar sekali tapi nggak sempurna wudunya. Tapi ada kalanya justru air yang sederhana, yang kecil, yang sedikit itu wudunya bisa sempurna. Ya, tidaklah salah seorang dari kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ini ada beberapa redaksi. Ada yang redaksinya mungkin yang kita hafal gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang wudhu lalu doa itu, wudhu sempurna lalu doa itu. Ya, tidaklah seorang melakukan itu
illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Rawahu Muslim. Ya, tidaklah orang wudhu dengan sempurna lalu membaca doa itu, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Dia dipersilahkan masuk dari pintu mana saja yang dia sukai, yang dia kehendaki. Berarti kesimpulannya pintu surga berapa? 8. Ya, pintu surga ada 8. Kalau pintu neraka laha sab'atu abwab. Neraka itu sab'atu abwab. Sab'ah apa? Sabtu itu hari keberapa? Ketujuh. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Maka mulai hari itu Senin. Senin apa Ahad? Ahad itu 1. Terus perjalanan waktu, Ahadnya hilang jadi apa? Minggu. Ya. Dulu namanya Ahad. 1. Hari pertama itu hari Ahad. Terus digeser, akhirnya hari Ahad hilang. Ya, maka kita berusaha mengembalikan yang hilang. Ya. Jadi kalau pintu neraka itu 7, kalau pintu surga 8. Yang itu menunjukkan kesempatan masuk surga itu sebenarnya lebih luas, karena pintunya lebih banyak. Hanya saja, kenapa manusia banyak yang enggan, justru senang mengikuti jalan syaitan? Kenapa? Karena jalan menuju neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang indah, nikmat, menyenangkan, dan semisalnya. Ya. Kalau jalan menuju surga dihiasi atau ditutupi dengan hal-hal yang menyusahkan, ya, yang enggak enak. Gambaran itu enggak enak. Waktunya tidur kok bangun, wudu, kucek-kucek mata, jalan ke masjid, sholat. Digambarkan apa oleh syaitan? Berat, susah, sulit, dan semacam. Siang hari bolong, panas-panas kok. Banyak minuman seger-seger kok enggak mau minum itu loh. Digambarkan apa? Kalau hari Ramadan digambarkan hari puasa, digambarkan berat. Ya. Padahal apa? Sekali lagi, kesempatan masuk surga lebih besar sebenarnya. Pintunya lebih banyak. Maka kita harus terus waspada dari tipu daya syaitan dan bala tentaranya. Dan sebagaimana kita sampaikan dahulu ya, bahwa syaitan itu memang dari salah satu sisinya menang, yaitu apa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iblis dan bala tentaranya itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian gak bisa melihat dia. Jadi dari ini kita kalah kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu. Maka la haula wala quwwata. Kita nggak mungkin bisa sholat jamaah rahimakumullah, nggak mungkin bisa ibadah ini dan itu kalau nggak ditolong oleh Subhanahu. Pengen renungkan ya, syaitan itu bisa ngelihat kita dari arah yang kita nggak bisa ngelihat dia. Sedangkan dia musuh kita, bahkan musuh yang nyata.
maka betul-betul kalau kita nggak ditolong Allah nggak bisa apa-apa. Maka terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun jalan menuju surga itu dihiasi, ditutupi ya, dilingkupi dengan hal-hal yang berat, yang menyusahkan, kita lawan. Kita ilmui di dalamnya itu ternyata ada keindahan, ada kesenangan, ada kenikmatan. Dan itu hanya didapat oleh orang-orang yang beriman. Ya, kalau nggak beriman ya sudah. Kelihatannya apa? Kelihatannya berat, kelihatannya susah. Tapi kalau orang yang beriman, yang iman itu didasari dengan ilmu, dia tahu memang harus bangun pagi, memang harus berlapar-lapar di Ramadan, tapi di balik itu ada kenikmatan, ada pahala, ada ini dan seterusnya. Itu hanya diketahui orang yang beriman, yang iman didasari ilmu tadi. Nah, maka terus lanjutkan perjuangan ya untuk meraih surga Allah Subhanahu. Tingkatan-tingkatan surga. Tingkatan tertinggi adalah surga yang khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang paling tinggi yaitu di surga Firdaus. Yang namanya Firdaus mana? Oh, Firman. Ya ada ya namanya Firdaus. Kemudian surga para nabi, yakni nabi yang lain. Surga para mukminin yang beriman kepada segenap Rasulullah, segenap utusan Allah. Kamar-kamar mereka berada tinggi di atas. Mereka menyaksikannya bagaikan menyaksikan bintang kaukabun durriyun yang melintas di atas. Jauh di ufuk langit di sebelah timur atau barat, yang mana antara satu dengan yang lainnya tidak sama, jadi tinggi. Tingkatan surga itu lebih dari 100, dan bagi pembaca dan penghafal Al-Quran dipersilahkan naik ke derajat berikutnya sesuai jumlah bacaan mereka. Masya Allah. Setiap hari ada pelajaran ngaji tak? Ya, sungguh-sungguh jamaah rahimahullah ya. Kita nggak tahu entah kapan lancar bisa hafal sekian dan sekian, nggak tahu. Yang penting optimis. Jangan aduh udah sibuk kayak gini apa ya bisa. Jangan gitu. Pokoknya optimis. Yang penghafal Al-Quran nanti akan dikatakan kepadanya apa? Iqra, warattil, wartaqi. Baca, tartilkan dan naiklah. Kama kunta turattiluhu fid dunya. Sebagaimana dulu kamu mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilataka fil jannati 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu di surga itu sebatas ayat yang kamu baca. Ini tingkatan-tingkatannya. Allah Ta'ala berfirman, hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun. Ini ngantuk apa tidur? Bukan ngantuk ya? Zikir khusyuk ya. Hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah, nah ini bertingkat-tingkat di sisi Allah. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Bahkan para syuhada, orang yang mati syahid. Dan yang dimaksud ini mati syahid di medan perang, di medan jihad.
Tapi ingat, jihadnya jihad yang benar. Karena kalau nggak benar jadi mati sangit ya. Orang yang syuhada itu orang-orang yang mati syahid, yakni syahid di medan juang. Karena syahid itu banyak. Orang yang mati syahid dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak. Gak hanya yang di medan perang. Di antaranya apa? Siapa? Hah? Ya, meninggal saat melakukan amal soleh. Sedang thalabul ilmi mati. Mau nggak? Sedang sholat mati. Ini namanya mati yang husnul khotimah. Ya, mati syahid. Orang tenggelam itu syahid, mati tenggelam. Jangan niat tenggelam. Itu namanya apa? Bunuh diri. Ya, walaupun tenggelam, neraka dia. Terancam dengan neraka, bunuh diri. Orang mati terbakar, orang mati, wanita misalkan melahirkan sampai mati, ya, itu syahid. Ya, adapun yang dimaksud di sini orang yang syuhada, orang-orang yang mati syahid di medan perang, mereka mendapatkan surga bertingkat 100. Antara tingkat yang satu dengan berikutnya setinggi antara langit dan bumi. Masya Allah. Ya. Berikutnya tanah surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang Mi'raj. Apa Mi'raj? Mi'raj apa? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj naik. Ketika Mi'raj, beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan, udkhiltul jannata fa idza fiha janabidul lu'lu' wa idza turabuha al-misku. Saya dimasukkan ke surga ketika Mi'raj itu ya. Ternyata di dalamnya ada kubah-kubah dari mutiara dan tanahnya adalah dari misk. Dari misk, kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Sayyad pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanah di surga. Maka beliau menjawab, pasir lembut yang putih, misk yang murni. Terbayang apa tidak? Enggak terbayang. Karena memang kenikmatan surga itu sesuatu yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah kita lihat, belum pernah didengar. Ya ini ya baru sebatas ini, kabar seperti ini. Kayak apa? Gak nyampe bayangan kita. Sehingga apa? Yang ketiga, wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah terlintas di dalam hati. Kita mau mikir sampai apa? Pol atau sampai jebol pikirannya, nggak nyampe pikiran kita. Nah, maka itulah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal yang itulah seorang itu berlomba-lomba. Bukan berlomba-lomba dalam apa? Bagus-bagusan motor. Gitu. Bagus-bagusan mobil, bagus-bagusan sepatu, sendal, kalau wanita tas, gitu. Nah, berlomba-lomba itu untuk meraih itu.
sesuatu nikmat yang belum pernah terlihat mata, ya, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terlintas di dalam hati. Maka kalau ada yang diuji dengan kemiskinan, dengan kekurangan, dengan ini dan seterusnya, nyantai saja, ya. Di sana ada orang-orang yang ujiannya lebih dahsyat. Maka seperti hari-hari kemarin, saudara-saudara kita di mana? Di Lampung Selatannya. Tadi pagi di satu grup itu ada di Aceh 5 kecamatan apa berapa? Airnya 1,5 sampai 2 meter. Masya Allah. Di daerah apa tadi namanya? Aceh pokoknya. Alhamdulillah kita aman. Semoga Allah menetapkan keamanan untuk kita semua. Di antara caranya disyukuri, ya. Karena kalau kufur, azab Allah itu sangat pedih, ya. Disyukuri, syukur yang benar, ya, digunakan untuk meraih taat. Istana-istana megah dan indah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai apa saja? Madu, susu, dan khamr, arak tua. Sungai tua, Maka ingat, orang yang mencicipi tua di dunia enggak kebagian, kecuali siapa? Orang yang bertaubat dengan taubatan. Dulu para sahabat itu, ya, pernah pesta. Pesta apa? Pesta tua. Pesta tua. Sahabat lu ini. Sahabat. Kenapa? Karena belum turun larangan tua. Ya, yang mereka kayak air minum putih. Bismillah. Baca bismillah apa enggak mereka dulu? Nah, intinya mereka dulu pernah pesta tua. Kemudian tatkala pesta itu datang seseorang yang bersumpah, demi Allah, tua sudah diharamkan. Yaitu turunnya ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, berjudi, apa lagi? Mengundi nasib berhala dan mengundi nasib itu rijsun min amali syaitan, najis yang termasuk perbuatan. Maka tinggalkanlah agar kalian beruntung. Saat pesta itu ada orang mendengar itu, sudah langsung ditumpahkan semua tua yang ada. Sampai dikisahkan ada yang di gelasnya itu masih bukan tinggal dikit, gelek. Enggak ada kayak gitu. Sayang itu terakhir. Enggak gitu. Tumpahkan semuanya. Ini tandanya taubatan nasuha. Yang para sahabat kita yakini masuk surga apa enggak mereka? Masuk surga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah loh. Kalau orang Syiah hanya segelintir sahabat itu yang masuk surga, karena selain yang murtad, kata orang Syiah. Adapun Ahlussunnah meyakini apa? Semua sahabat masuk
surga. Kalau masuk surga ada kesempatan minum khamr apa enggak? Ada. Ya. Dipersilakan. Yang khamr di surga seperti surat Al-Waqiah. Ada yang hafal? Gimana coba? Tentang khamrnya gimana? Firman. Nah. La yusaddauna anha wala yunzifun. Enggak mumet, enggak pusing kalau khamr di surga. Kalau di dunia membuat jungkel, ya, ya Allah, liar, ya, dan memasukkan kamu ke istana yang baik di surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Rasulullah SAW juga bercerita, dakhaltul jannata fa idza ana bi qasrin min dhahabin faqultu liman hadha faqalu li rajulin min quraish fama mana'ani an adkhulahu ya ibn al-khattab illa ma a'lamu min ghairatik qal wa 'alaika agharu ya Rasulullah. Saya pernah masuk surga, tiba-tiba berada dalam sebuah istana emas. Ya, jam berapa? Saya pernah masuk surga, tiba-tiba saya berada dalam sebuah istana emas. Nah, ini juga ini. Barangkali kita belum pernah membelikan emas istri kita, disuruh sabar. Ya. Atau yang perempuan ya, suaminya sampai sekarang belum pernah membelikan emas, nggak apa-apa. Ya suaminya itulah emas ya. Mas Wahyu, Mas Rudi gitu ya. Kenapa? Tunggu saja nanti dek, di rumah itu istananya di surga itu istananya ya, bukan hanya Mas Dodi, Mas Rudi, Mas Wahyu, Mas enggak, emas beneran ya. Saya bertanya, milik siapa istana ini? Bertanya kepada malaikat tentu ya. Mereka menjawab, milik seorang dari Quraisy, yaitu Umar bin Khattab. Tidak ada yang menghalangiku untuk memasukinya, wahai Ibnul Khattab, kecuali karena apa yang saya ketahui dari kecemburuanmu. Yani Umar cemburu nanti kalau surganya dimasuki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu itu. Maka Umar mengatakan, apakah kepadamu aku cemburu wahai Rasulullah? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebuah contoh lain yang menceritakan kondisi istana di surga. Malaikat Jibril alaihi salam pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, Khadijah akan datang kepadamu membawa bejana berisi lauk pauk. Jadi malaikat Jibril ngomong begitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah akan datang kepadamu membawa bejana itu apa? Wadah berisi lauk pauk, makanan dan minuman. Apabila dia datang, maka sampaikanlah salam dari Rabbnya dan dariku. Masya Allah. Allah dan malaikat Jibril menyampaikan salam kepada siapa? Khadijah. Lalu berilah kabar gembira kepadanya dengan sebuah istana di surga dari mutiara berongga, tiada hiruk pikuk maupun keletihan di dalamnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Itu rumah. Maka barangkali ada di antara kita yang belum punya rumah, ya apa-apa, atau sudah punya rumah tapi masih sederhana, ya apa-apa ya, atau sudah punya rumah tapi ngontrak, punya rumah tapi milik mertua atau yang lainnya, enggak masalah.
Enggak. Yang penting kita beriman, beramal soleh, berharap mendapatkan istana di surga. Sabar, ya, sabar. Demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah membimbing kita untuk terus bertobat dengan taubatan nasuha, memperbaiki amal-amal kita, dan sejauh-jauhnya mari kita tinggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Dengan itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki rahmat yang sangat luas akan memasukkan hambanya ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kalau ada yang kurang jelas silakan disampaikan. Ulangi. Amalia diterangkan bahwa kalau kita tidak mampu melakukan semuanya, manakah yang harus diistiqomahkan? Masya Allah. Jadi betul bahwa banyak amal-amal yang Allah janjikan siapa yang mengerjakan ini baginya surga. Di sana ada ulama yang menulis kitab Salasuna sababan lidukhulil jannah ala dhawil kitabi was sunnah. 30 sebab masuk surga yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada 30 amalan begitu ya, yang dengannya seseorang akan masuk surga. Banyak banget gitu ya. Nah, maka bagaimana kalau betul sekali ya bahwa apa mungkin kita mampu semua itu dikerjakan? Tentu sangat berat, kecuali bagi orang yang ditolong, dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Maka tentu di sana ada prioritasnya, ya, ada prioritasnya. Apa itu? Tidak lain adalah at-tauhid, tauhid dan menjauhi syirik. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Siapa yang bersaksi bahwa la ilaha illallah, yang tidak ada sekutu baginya, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, berarti enggak berbuat syirik, dan meyakini atau bersyahadat bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah, kalimat Allah yang Allah letakkan pada Maryam, ya, dan roh dari roh yang Allah ciptakan dengan firman-Nya kun. Allah ngomong kun, ya, ini keyakinan kita, yakni Nabi Isa bukan anak Allah, begitu maksudnya ya, tapi beliau hamba dan utusan Allah dan roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu. Itu yang ketiga. Wal jannata haqqun, meyakini surga itu hak, benar-benar ada. Wan nara haqqun, neraka juga hak, benar-benar ada. Orang yang mempercayai 5 hal ini, Allah masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalnya, sesuai dengan amal. Walaupun mungkin amal kita bertingkat-tingkat, ada yang nggak kenal puasa sunnah, puasa itu ya Ramadan toktil, misalkan ya,
Puasa Syawal nggak kenal, puasa Arafah nggak pernah, puasa Asyura juga enggak. Misalnya, ada kan? Di sana ada yang puasa Senin Kemis, ada yang ini bertingkat-tingkat puasanya. Ada yang baca Quran di Ramadan tok. Malam Idul Fitri tutup mushafnya, taruh atas lemari. Bukanya kapan? Besok. Tanggal 1 Ramadan misalnya. Di sana ada yang setiap 3 hari khatam. 3 hari khatam. 3 hari khatam. Masya Allah. Ada yang sedekahnya Masya Allah luar biasa. Ada yang ya Jumatan tok, itu pun dipilih-pilih yang paling misalnya ya. Intinya amalnya kan bertingkat-tingkat. Tapi kalau 5 hal ini tadi dia yakini betul, dia tetap masuk. Pokoknya jangan berbuat syirik. Ya, yakini betul Nabi itulah panutan kita, nyontoh Nabi pokoknya. Yakini dengan keyakinan yang benar tentang Nabi Isa. Jangan ragu-ragu adanya surga dan ya pasti masuk surga. Walaupun mungkin pernah tergelincir kepada dosa ini dan itu, tapi bukan syirik. Ya, pernah tergelincir kepada ini dan itu dari kemaksiatan. Semoga Allah menjauhkan kita dari semua maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tadi kan Siti Atiyah dijelaskan mengatakan makanan kepada Rasulullah dari surga. Apakah kita nanti juga merasakan saat di surga bertemu dengan relasi kita dan orang tua kita? Masya Allah, betul sekali. Di antara kenikmatan itu adalah berkumpul dengan orang-orang yang dicintai. Di dunia ini saja kita kumpul dengan anak istri, dengan saudara-saudara kita, dengan ayah dan ibu serta kakek nenek kita, senang Masya Allah. Apakah di surga bisa? Iya. Seperti dalam surah At-Tur Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucunya dengan keimanan. Jadi kakeknya beriman, terus anak cucunya juga sama-sama maka akan kami kumpulkan mereka dengan anak cucu mereka itu. Jadi nggak menikmati makanan enak sendiri, terus anaknya entah di mana sana, nggak gitu, ya kan? Kita saja di dunia ini makan yang enak gitu, anaknya nggak ada, kepikiran apa enggak? Ya. Kalau bapak yang baik, kepikiran. Kalau bapak yang ya, alah karepmu gitu ya, apalagi ibu, ya. Seperti anak yang baru mondok, mama era doyan mangan seminggu 2 minggu, enggak doyan, ingat anaknya di pondok makan apa dan seterusnya. Nah, di surga dikumpulkan semua. Tapi syaratnya tadi apa? Bersama-sama beriman. Semoga Allah memberikan anak dan keturunan kita semuanya beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Insyaallah cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.